Video pertama aku langsung tembus itu sampai 100 ribuan view. Wow. Asik. Laptopku juga nggak support sama itu, jadi meleduk. Laptop meleduk. Makanya bagus. Gitu. Belum kenal Hot Wheels tuh ya Mas? Belum kenal. Udah tahu sih Hot Wheels, cuman Hot Wheels itu buat anakku itu kan harganya $1 doang. Iya. Jadi beli gitu terus habis itu hilang, taruh di mana terus ternyata banyak banget di Indonesia yang pada orang cari, ngomong kayak gitu kan. Apaan sih, padahal yang ngechatting aku gitu orangnya itu udah dewasa juga lah, udah kayak kuliah gitu kan. Ya udahlah, coba iseng deh aku pergi ke Walmart. Walmart cari-cari ini gitu, sembari ngevlog ya, coba ngevideoin Hot Wheels kayak gitu. Video pertama aku langsung tembus itu sampai 100 ribuan view. Wow. Nah terus habis itu video pertama aku itu tembus 100 ribu kayak gitu kan. Nah terus habis itu kok bisa kayak gini gitu. Terus habis itu bingung gitu, pengen cari-cari. Ternyata di Indonesia itu udah banyak banget yang orang koleksian kayak ginian, yang diecast. Awalnya aku berpikir mungkin ini kayak di Indonesia itu orang lagi pada naik gitu gara-gara kayak, ingat nggak ada dulu heboh orang batu akik gitu. Oh iya. Terus habis ikan lohan atau kayak gitu ya. Mungkin kayak lohan masih terus ya. Kalau batu akik kan bener-bener langsung jatuh lagi, drop lagi. Kayak ada fidget spinner. Oh iya. Tung naik terus udah gak ada lagi. Kukira kayak gitu, aku dapat momen kukira. Ternyata ini emang udah dari dulu, dari lama-lama gitu orang koleksi gini. Dan di Amerika gitu base-nya itu udah banyak banget. Dan aku dapat itunya keuntungannya, aku stay di Amerika dan ternyata orang-orang diecast itu istilahnya diecast, atau kalau yang senang tuh diecaster istilahnya. Diecaster. Kolektor ini kan. Ternyata itu kiblatnya ke Amerika semua. Pengen tahu gimana koleksi di Amerika, pengen tahu gimana bentuk minimarket, supermarket untuk cari-cari gitu di Amerika. Nah makanya lah aku pada jadi banyak kayak nonton gitu. Nah dari sana lah baru naik sampai sekarang deh, jadi malah aku keracunan sama Hot Wheels sampai jadi kayak sebanyak ini nih. Wah, itu kelas sultan semua yang di belakang tuh ya. Enggak juga sih, karena aku tuh emang dari dulu hobinya itu pergi ke flea market. Pasar loak yang ada di Amerika. Mungkin di Houston ada juga kali ya flea market ya. Ada namanya Trader Village, tapi kita ya ada beberapa juga. Nah itu mungkin ya menginspirasi juga sih, pingin lihat suatu saat kayak mau coba bikin lihat tempat-tempat flea market, karena memang di situ banyak Hot Wheels. Nah, suka ngumpet. Makanya aku tuh emang udah hobi dari dulu gitu, pergi ke flea market dari awal kesini gitu kan. Jadi pas awal kesini pergi flea market terus cari kayak buku-buku, ada buku dulu ada buku Harry Potter, murah-murah banget gitu. Iya. Murah-murah banget gitu kan. Terus dapet kayak apa? Kok bisa murah-murah banget gitu. Jadi dari sana akhirnya malah cari-cari sepatu bekas sama cari-cari Hot Wheel bekas gitu di sana, dan ternyata itu banyak banget yang harga itu sebenarnya mahal gitu kalau kita jual lagi. Jadi kayak bener-bener cari harta karun gitu. Gitu. Wah. Terus kalau misalnya dari dua nih, pasar loak sama diecast, apa sih yang paling wah yang pernah Mas Bayu dapat dari diecast dan sepatu-sepatu di pasar loak? Nah, aku itu pernah dapat ya waktu di pasar loak. Aku bentar, coba aku ambilin nih. Oh, oke. Nah ini, oke. Nah ini adalah Hot Wheels pertama aku waktu zaman aku ke flea market. Pertama banget zaman aku dulu, aku cuman belinya itu Hot Wheels di kayak di gantungan gantungan Walmart, Alfamart, Walmart gitu kan, kalau Target gitu kan. Nah terus
itu aku biasanya itu cuman harga $1 gitu kan. Nah, kalau yang ini aku pergi ke flea market, tiba-tiba aku ada orang satu ngejual Hot Wheels yang tua-tua gitu, vintage kayak gini. Ini aku beli harga itu $15. $15. Itu udah lumayan tuh ya. Nah, $15 itu aku pikir tuh mahal banget kan. Waduh, mahal banget. Duh, ngapain lagi beli gini $15 karena sebenarnya ini zaman dulu kan harganya $1. Jadi aku merasa pada saat itu aku tuh ketipu gitu. Zaman aku tuh beli gini. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Mungkin YouTubeku bakalan ngebantu gitu. Gimana ngebayar ketipu ini lah dari duit AdSense ya kan. Iya. Ke YouTube ternyata tembus sampai 1 juta viewer untuk cari dapat kayak ginian. 1 juta viewer yang nonton. Wih, malah jadi gitu, malah jadi beruntung gitu kalau banyak nih gitu kan. Ya udah, akhirnya inilah Hot Wheels yang pertama kali yang jadi aku tuh jadi kayak naik banget ini view gara-gara ini jadinya gitu. Nah, makanya jadi sekarang aku malah cari yang Hot Wheels yang vintage yang tua-tua gitu kayak gini juga gitu. Nah, ini ada Ferrari yang tua, yang Red Line namanya. Ini keluaran tahun 1969. Jadi tahun tuh tua banget, udah kira-kira 50 tahunan. Wow. Udah 50 tahunan. Nah, ini juga sama, udah 50 tahunan juga umurnya. Jadi ya yang kayak gini gitu. Ternyata itu di Indonesia itu langka banget. Padahal aku carinya di flea market. Nah, padahal yang ini nih pasarannya, ini pasarannya itu kalau yang min istilahnya yang masih bening banget, itu sampai $600. Wow. Tapi aku dapatnya murah banget. Baik. Nah, ini kalau Mas Bayu lagi hunting pasti sering ketemu sesama kolektor ya. Pernah nggak bikin dobrak rumahnya kolektor di Amerika nih? Nah, aku itu ya, kalau di Amerika gitu agak beda ya kalau misalnya sama di Indonesia ya. Betul. Jadi orang itu kalau sama kolektor, jadi ya kita ngomongnya tuh kayak ini dong gitu, kayak hey how are you, kayak tiba-tiba akrab gitu di sama kalau misalnya di Walmart. Cuman emang kalau misalnya pergi ke rumahnya gitu, itu memang orang itu privacy semua sih rata-rata. Nggak semuanya orang mau. Nggak pernah lah aku ketemu orang mau ketemu sama tiba-tiba stranger pergi ke Walmart atau kemana, tiba-tiba invite pergi datang ke rumah untuk ngeliat koleksi, itu nggak pernah di sini. Mungkin kalau di Indonesia gitu ya orangnya welcome gitu, oke gitu, oke. Kalau sini sih rasaku nggak ada gitu, kecuali aku kalau ketemu sama seller yang dia punya toko untuk diliatin gitu display, nah aku datang ke sana, itu aku sering kayak gitu. Itu saya ngikutin juga tuh Mr. Tommy itu ya. Nah, gitu. Jadi aku ketemu malah, wah memang kok itunya dia itu, wah tokonya itu kalau udah kayak gudang Hot Wheels, diecast segala macem, makanya kayak gitu. Nah, ini juga ada saya mau nanya nih sama Mas Bayu. Ini biasanya suka dijadikan memes untuk orang-orang yang pengkoleksi mainan ataupun diecaster nih. Dia bilang kalau seorang kolektor pulang bawa sekarung mainan, itu apa kata istri? Nah, ini kalau Mas Bayu sendiri gimana minta izinnya sama istri untuk punya budget untuk beli mainan? Nah, gitu dia. Jadi mungkin ya kalau aku itu karena kan aku juga content creator kan. Nah, gitu, dari YouTube juga gitu. Jadi emang dari YouTube itu yang menghasilkannya di YouTube itu udah kayak modalnya aku gitu. Jadi aku dari sana aku puter lagi. Jadi misalnya nih minggu ini, bulan ini aku dapat sekian dolar gitu. Nah, aku budgetin, alokasiin itu berapa dolarnya itu untuk aku itu belanja Hot Wheels atau itu untuk khusus untuk ini gitu, hunting atau berapa gitu. Itu jadi kayak modal buat iniku gitu. Jadi sehingga ada alasan juga gitu. Jadi istri oke ya, fine untuk istri, kasih ACC approve ya. Ayo oke aja, approve aja. Approve. Nah, ini kalau tentang hunting nih, kebetulan minggu lalu saya juga baru hunting nih Mas Bayu. Karena saya sering nonton Mas Bayu bikin review, saya mau minta tolong Mas Bayu nge-review nih. Kita ada 3 yang saya hunting minggu lalu. Nah, saya akan kasih lihat Mas Bayu nih. Nah, dapatnya di mana nih huntingnya nih?
kebetulan kita di sini setiap 1 bulan sekali ada swap meet, Mas Bayu. Jadi minggu ketiga setiap bulan mereka ada perkumpulan, dan ini sudah sebelum saya datang mereka sudah ada. Jadi itu salah satu sumber untuk para kolektor-kolektor terutama di Houston untuk mencari barang-barang yang kadang-kadang langka gitu. Dan itu diecast semua? Diecast semua, dan kadang-kadang action figure, tapi majority itu diecast, dan itu banyak, dan mereka sudah 10 tahun lebih, artinya mereka sudah established. Wih, mantap. Itu kayak gitu tuh harus divideoin tuh, karena itu orang pada pengen tahu tuh. Aku aja malah penasaran tempatnya siapa tahu Mas Bayu suatu saat ada rencana hunting di Texas. Nah, itu nanti kita bisa ke sana, Mas Bayu. Asik. Nah, sebelumnya nih kita mau keluarin nih, ada 3 nih Mas Bayu. Nanti Mas Bayu review ala Mas Bayu. Asik. Untuk yang pertama nih, saya dapat ini nih Mas Bayu nih. Gimana nih reviewnya nih? Porsche P911 ini ya. Iya, final run. Porsche 911. Oke. Alright, ini bro, ini dia Hot Wheels kita baru dapet di Pasar Loa. Luar biasa kita dapetnya itu. Untung luar biasa bro. Waduh, gue juga nggak kepikiran bisa dapet kayak gini bro. Ini adalah blue card dari Porsche 911. Waduh, ini luar biasa bro. Gue kan cari-cari ke dalam-dalam kayak gitu. Ternyata gue dapet gini yang tadi mau kelewatan ini bro. Dan ini lu lihat, ini itu udah tua luar biasa. Matusi makin tua makin seksi ini bro. Nah lu lihat tuh base-nya di bawah, itu base Malaysia. Dan mantap banget ya pokoknya bro. Mantap. Itu yang pertama luar biasa tuh, saya senang. Nah ini yang kedua Mas Bayu. Waduh, ini dia edisi yang nggak ada di Indonesia ini. Ini bener-beneran gue dapet itu udah kayak, udah kayak bingung banget dapetnya karena gue seneng banget. Ini adalah Hot Wheels dari apa tuh? Holiday. Oke, Holiday Road, dan ini udah tahun 2005 loh. Bayangkan ini Hot Wheels umurnya udah 15 tahunan, udah kayak teenager, udah remaja kayak gitu ya. Jadi ini Hot Wheels udah kayak labil gitu, udah ada remaja kayak gitu. Dan lu lihat dari bannya itu, ini ban Real Rider namanya. Ini bannya itu ban karet kayak gitu, dan ini luar biasa nih. Lu kalau punya gigi itu udah kayak wah, udah banget ganteng lu naik 2 kali lipat ya pokoknya. Oke. Nah, ini yang ketiga. Wah, saya happy banget hari ini. Oke, terakhir Mas Bayu. Asik. Ini dia. Lu kalau seorang diecaster mesti setidaknya punya 1 itu Ferrari, oke? Karena apa? Karena Ferrari yang blue car kayak gini ini udah langka luar biasa ya. Ini blue car, dan ini lu lihat di bawahnya itu udah nomor yang 226. Itu memang blue car yang number series ini bro. Ini keluaran tahun 90-an ini number series kayak gini. Dan lu kalau punya kayak gini ya, itu jangan sampai dibuka dari blisternya gitu, karena ini memang bener-bener asik itu dalam blister, karena ini harganya melambung tinggi kayak gitu bro. Wih, mantap. keren Mas Bayu. Nah itulah memang salah satu bahwa ya itu sebulan pasti saya menyempatkan untuk datang, karena selalu ada yang baru dan bisa ngobrol sesama kolektor dan mengurangi stres ya. Nah, benar. Salah satu cara saya mengurangi stres dan masuk kembali kerja hari Senin dengan fresh lagi melalui itu. Benar. Nah, itu tempatnya itu gimana itu gambarannya? Jadi itu udah emang seller pada datang semua, terus dia buka-buka lapak kayak gitu, atau kayak gimana sih bentuknya? Jadi mereka ada beberapa orang yang memang sudah hobi dan mereka chip in, mereka bayar ke ruang serbaguna yang ada di Houston, dan itu mereka deposit money
selama 1 tahun, dan uang itu tidak diambil mereka, itu hanya deposit. Kalau terjadi sesuatu apa, kalau tidak, akhir tahun itu uang akan dikembalikan. Kalau mau lagi lanjut, mereka akan masukin lagi deposit karena itu milik pemerintah setempat. Jadi tempat itu bisa mereka gunakan untuk swap meet tanpa harus mereka sebenarnya nggak bayar apa-apa. Dan yang lebih seru lagi, di akhir acara mereka bikin raffle tickets. Artinya setiap orang yang datang, hampir 90% pasti pulang dapat diecast gratis dari mereka, dari hasil raffle-nya itu. Oh, Jadi itu datang ke sana tuh selalu mendapatkan sesuatu pulangnya, nggak tangan hampa. asik juga ya, boleh. Jadi itu emang ini ya, apa namanya, acara bulanan gitu? Acara bulanan, dan itu sudah mereka kemarin karena akhir tahun, jadi mereka udah keluarin tuh schedule-nya untuk setahun ke depan, setiap tanggal berapa. Nah, kita mau balik lagi kalau Mas Bayu nih sebenarnya sebulan berapa kali sih nge-schedulein waktu untuk ke flea market ataupun untuk hunting diecast? Nah, jadi memang gara-gara aku itu, ya gara-gara memang per YouTube-an juga lah ya. Jadi sehingga aku itu schedule pasti itu kalau misalnya nggak ada yang acara yang lain gitu, aku selalu book schedule itu minggu pagi, itu aku selalu pergi ke flea market. Karena flea market deket banget di sini. Deket banget. Aku cuman kayak drive gitu, kayak 20 menitan udah nyampe, 20-15 menitan udah nyampe pada flea market. Dan itu di sana setiap aku pergi ke sana itu selalu ada kejutan gitu. Jadi walaupun tiap minggu tuh ada kejutan terus. Kalau nggak aku bisa flea market yang lain gitu. Aku selalu punya schedule, pokoknya setiap minggu pagi aku punya waktu kira-kira 3 jam kayak gitu. Aku pergi ke flea market sampai pulang kayak gitu. Nah itu udah komit lagi gitu terus kan. Nah kalau pergi ke grocery store, kayak misalnya pergi ke Walmart, Target atau kemana-mana aja itu sembari biasanya. Sembari aja. Jadi aku selalu pakai handphoneku gini, atau aku pakai GoPro kan, langsung gini handphone, atau pakai langsung GoPro. Ini udah kayak dompet sama aku, jadi udah kayak di tangan terus gitu. Oke. Di kantong terus. Jadi tiba-tiba kalau misalnya dapat, langsung. Kalau misalnya ke grocery store, langsung kayak gitu. Nah jadi setiap istri kayak mau minta, ini kita habis nih, misalnya let's go, pasta gigi habis, kesempatan konten, gitu. Jadi sembari gitu, misalnya nih anak-anak sabun mandi habis, oke, aku yang berangkat. Gitu. Jadi kayak makin ke grocery store tuh makin semangat gitu. Nah, Mas Bayu juga kalau pada saat berangkat suka ngelihat ada anaknya nih muncul di konten vlognya Mas Bayu. Dan sebenarnya seperti apa sih peraturan dari YouTube sendiri, Mas Bayu, mengenai keberadaan anak-anak dalam konten vlog kita? Sebenarnya sih oke aja sih. Maksudku anakku itu kadang-kadang aja sih masuk, ada kayak beberapa kali gitu sembari dia itu masuk ke YouTube, atau misalnya sembari dia lagi jalan-jalan pengen masuk, yuk kita cari-cari Hot Wheel kadang-kadang gitu kan. Nah pokoknya aku itu di kontenku itu aku ada buat kayak rem diri sendiri gitu. Nah jadi aku memang buat kontenku itu khusus buat orang anak-anak yang bisa nontonnya itu untuk bisa anak-anak yang seumuran anakku juga gitu. Jadi sehingga aku dengan seperti itu, karena anakku juga sering nonton videoku. Jadi sehingga aku di sana nggak masukin yang kata-kata kasar, nggak masuk, nggak ada. Terus aku juga nggak ada yang sifatnya juga pornografi kayak gitu atau gimana gitu. Jadi emang yang pas nonton sama anakku gitu. Jadi sehingga aku clean aja sih, nggak masalah gitu, masalahnya mau video anakku gitu. Jadi selama tidak ada yang hal-hal yang tadi udah dijelaskan Mas Bayu, YouTube sendiri itu tidak akan mengganggu konten dari Mas Bayu ya? Nggak masalah sih. Kecuali kalau kita itu udah pinter sih YouTube-nya. Kalau kita ngomongnya itu misalnya ada menjurus ke sana atau kayak gimana gitu, itu langsung ada kayak
waktu monetize-nya gitu ada istilahnya dolar kuning istilahnya. Nah, artinya kalau dolar kuning itu artinya YouTube itu udah kasih kita warning, ini konten kamu ternyata nggak safe. Jadi sehingga kita ngasih kamu itu keuntungan itu nggak sama seperti keuntungan kamu yang maksimal gitu. Nah, ya ada kayak gitu-gitunya juga. Udah pinter sih YouTube kita juga. Makanya orang-orang ngakalin YouTube misalnya kalau ada pornografi kayak gitu, orang-orang tulisnya itu agak aneh-aneh supaya nggak kebaca sama YouTube. Cuman mah bisa aja, masih tetap masih tembus ya. Tembus juga, kelihatan juga sih sebenarnya. Tadi Mas Bayu juga sempat memperlihatkan peralatan perangnya Mas Bayu nih untuk ngevlog kayak GoPro, terus ada cellphone. Apa sih sebenarnya peralatan yang harus dipersiapkan Mas Bayu untuk menuju medan perang nih? Nah, jadi malah aku ya kalau ngevlog gitu ya, kalau sekarang itu wah, orang-orang kan ngevlog itu ada yang pakai kamera gede-gede nah gitu kan. Nah, itu aku ada kamera emang bener-bener kamera kalau misalnya aku vlog duduk kayak gini. Ini kayak itu kan duduk terus habis itu pakai video gitu. Aku emang ada kameranya, kamera M50. Nah, itu emang ada kayak gitunya. Tapi kalau misalnya yang sampai keluar, sampai kemana gitu, aku nggak mau yang kayak bawa, wah kamera gede-gede untuk kayak gitu. Itu terlampau pusat perhatian gitu ya, orang lain pusat perhatian. Lucu banget ya, apa-apaan nih orang bawa kamera gede pergi ke Walmart atau kemana gitu kan. Kalau ke Walmart sih aku bawanya itu pakai GoPro aja, kalau selain handy kecil, terus habis itu dianya itu kelebihannya itu nggak handshaking gitu, nggak ada handshaking gitu. Aku pakai berapa ya Mas Bayu ya? Ini GoPro 8 sih. 8, itu udah cukup ya? Ini cukup, gini aja sih, kayak gitu aja, pakai gini aja. Tapi kadang malah aku senengnya malah pakai handphoneku sendiri malah. Nah, jadi aku semua video yang dari flea market, pasar loak, dari handphone ini semua. Ini handphone iPhone 11. Nah, ini gambarnya udah jernih banget daripada si ini ternyata. Asal tangan kita jangan goyang-goyang gitu. Goyang, betul. Gitu. Jadi udah cukup banget sih kayak gini sih. Kalau jadi menurutku alat yang terlampau bagus banget atau yang terlampau kompleks banget gitu, itu jadi malah menurunkan kita itu nggak jadi nge-vlog gitu. Karena itu kan cari momennya itu yang pas, dapat momennya pas kita itunya sebenarnya kan. Iya. Ya, yang paling handy aja, set gitu langsung videoin gitu. Jadi ya. Gimana kalau softwarenya nih, Mas Bayu menggunakan software apa untuk pengeditan? Nah, kalau aku kebetulan dulu banget aku pakai dulu kan aku masih pakai ini Windows kan, masih pakai desktop gitu. Aku dulu pakainya itu namanya Filmora namanya, dulu banget. Nah, itu Filmora, cuman ternyata Filmora itu nggak tahu, aku punya masalah gitu sama Filmora itu. Jadi mungkin laptopku juga nggak support sama itu, jadi meleduk. Makanya gitu kan. Mungkin dia juga overheating juga gara-gara si softwarenya itu dia itu make memori terlampau banyak gitu. Dan juga laptopku nggak support, jadi sehingga aku ganti dari Filmora, aku beli MacBook Pro. Nah, terus habis itu aku pakai Final Cut Pro. Pakai Final Cut Pro sekarang aku. Jadi lebih enak, lebih light gitu, lebih gampang ngeditnya, lebih kayak mudah ngeditnya gitu sih sekarang laptop Final Cut. Jadi zaman COVID saat ini orang-orang kan jarang ya keluar sekarang dan lebih streaming, nonton atau apa yang ada di TV. Salah satunya YouTube merupakan salah satu bentuk channel yang menjadi saluran orang-orang mencari hiburan. Akhirnya YouTuber ini belakangan makin meledak nih. Nah, sebenarnya kalau di Amerika banyak YouTuber Indonesia. Kalau Mas Bayu sendiri tahu ada berapa saat ini di Amerika, dan apakah Mas Bayu kenal dengan YouTuber Indonesia yang ada di Amerika? Kenal sih. Jadi aku dulu banget itu sebenarnya ya. Dulu banget aku itu waktu zaman aku vlog gitu, aku ada ngikut
ada grup-grup gitu. Itu sih serunya sebenarnya YouTube itu, ada grup-grup. Itu ada grupnya namanya itu Vlogger Indonesia Mancanegara zaman dulu. Tapi itu ternyata itu vlognya itu kebanyakan itu ibu-ibu gitu. Jadi nggak ini juga akhirnya nggak nyambung gitu akhirnya. beda genrenya gitu, genre vlognya gitu. Akhirnya aku ngikut aja fix itu. Ya udah aku cari-cari grup lagi, ya kenal sama teman-teman di sini, ada yang vlogger, ada macam juga, ada si Martin Are, ada Andri Indonesia, terus ada ya teman-teman semua lah, tinggal kita chatting, biasanya orangnya pada baik-baik semua gitu. Jadi ya ngobrol-ngobrol juga aja lah gitu, jadi temen semuanya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, kalau dunia bisnis itu pasti ada persaingan. Kalau di YouTuber sendiri bagaimana Mas Bayu? Kalau di YouTube itu aneh ya. Di YouTube itu dia itu nggak bersaing malah di sini. Jadi malah dia itu berkolaborasi. Ya seperti sekarang ini nih Mas Bayu ya. Nah, jadi kayak sekarang ini. Jadi kolaborasi itu malah membuat kita itu malah jadi naik. Semakin orang makin banyak berkolaborasi, malah dia yang cepet naiknya. Daripada orang itu kayak ini aku kayak gini nih sikut-sikutan gitu, nggak bisa kalau di sini karena nggak bisa. Jadi semakin kita itu supel sama orang, semakin kita itu welcome sama orang, nah kita itu semakin cepet naiknya sih rasaku. Jadi lebih kayak positif kayak gitu rasaku kalau di YouTube gini. Jadi itu apakah salah satunya yang membuat Mas Bayu tuh menerima ajakan saya, istilahnya YouTuber junior banget nih, mau ikut ngobrol bareng dengan saya di channel Bapak Zaman Now? Iya, iyalah sama-sama. Ya sama-sama pejuang YouTube kan. Aku juga dulu 3 tahun yang lalu juga sama juga kondisinya gitu juga. Aku juga cari-cari temen yang barengan sama, cari-cari video, ya dapet juga ada temen yang mau videoin aku bareng, collab gitu. Jadi ya emang nggak usah pakai border gitu, kita border, kita nggak usah ngapain nggak usah ya sama-sama temen aja kan. Setidaknya ntar kita temen di YouTube, kita ntar insya Allah temen di dunia nyata juga kan. Amin. Nah, jadi makin banyak temen, makin banyak rezeki. Nah, gitu. Dan itu punya nggak kira-kira apa yang mau di-share untuk YouTuber baru termasuk saya nih, untuk biar channelnya bisa berkembang ke depan? Nah, yang paling berkembang ke depan itu ya, YouTube itu adalah ini, sebenarnya itu saluran dari komunitas kayak gitu. Makin kita itu bisa nembak ke grup atau kita itu kayak spesialis kemana gitu, itu makin cepet kita itu naiknya gitu. Jadi harus ada istilahnya kalau orang itu niche-nya gitu. Niche-nya. Kecuali kalau kita tuh artis ya, kalau artis lah itu kalau orang biasa kayak gini, itu kita harus ada tahu gitu apa itunya gitu, jurusannya kemana. Nah misalnya nih aku sekarang emang udah jurusan ini gitu, per Hot Wheelan, diecast Hot Wheel. Ya udah aku pergi ke sana aja terus gitu ya. Karena bakalan video itu ya, kalau misalnya perhatiin, aku kalau buat lagi vlog kayak vlog keluarga, vlog apa gitu, itu udah nggak bisa lagi, udah nggak naik view-nya. Jadi emang udah langsung kesini aja gitu. Jadi menurutku itu pertama cari dulu apa yang kira-kira mau dilakukan terus-menerus dan gak bakalan bosen. Seandainya nggak semua orang juga loh yang suka jadi vlogger makanan misalnya gitu. Iya. Padahal kan vlogger makanan banyak kan view-nya. Betul. Aku udah nyoba, ternyata gak cocok di hatiku. Nggak bisa gitu aku. Nggak bisa. Padahal tuh banyak loh view-nya kalau mau terusin gitu kan. Kayak misalnya ke restoran mana, nggak bisa. Karena aku nggak bisa kalau lagi makan, aku videoin gitu tuh rasanya kayak, kok kayaknya rasanya kenikmatan makan gue itu jadi kayak kurang gitu. Dan aneh banget gitu. Dan aku juga rasanya kalau lagi ngevlog, kalau keluarga gitu kok rasanya
kok kayak berkurang ya rasanya aku jalan-jalanku nikmatnya pada saat lagi jalan ngevlog gitu. Kok kayaknya berkurang ya. Dan rasanya nggak bisa gitu aku. Oke. Jadi aku cari memang niche aku itu, aku punya waktu memang khusus aku itu nge-YouTube doang dalam momen waktu tertentu gitu. Jadi aku ini momen ini aku YouTube doang gitu. Aku nggak bisa sembari YouTube, sembari jalan-jalan keluarga, sembari makan itu aku nggak bisa. Jadi sehingga aku cocoknya itu ya memang diecast gini. Aku sembari hunting memang benar-benar videoin dan juga dapat fun-nya kayak gitu. Beda orang beda karakter sih gitu. Betul. Jadi dapat niche-nya dulu di awal, satu niche-nya dulu dapat fokusan kita. Jangan kalau udah dapat di sana, jangan pergi ke ini yang lain, model yang lain gitu. Tapi boleh aja untuk eksperimen gitu. Misalnya eksperimen, misalnya kita coba deh, mungkin kita coba mainan ini dikit, oke juga. Jadi coba-coba kayak gitu main terus bisa tuh kalau coba terus. Nah terus yang paling penting lagi di YouTube ini ternyata itu ada beberapa. Jadi satu yang paling penting itu adalah thumbnail. Oh oke. Yeah. Thumbnail itu cover YouTube itu paling utama banget, nomor satu tuh thumbnail YouTube. Nomor dua yang paling penting banget di YouTube itu adalah judul. Judulnya itu mesti yang buat orang itu kayak penasaran, terus orang itu mau ngeklik gitu. Kan pernah ngelihat judul yang oke nih, oke gitu. Biasanya judul yang paling bagus itu biasanya judul yang orang itu seneng yang ini gitu, yang biasanya dia itu nggak pernah dapetin itu di sehari-harian dia bisa gitu, atau yang fenomenal tuh biasanya itu yang orang seneng kayak gitu. Orang seneng yang fenomenal, orang itu malah seneng bad news daripada good news. Iya. Coba aja coba Mas Rio buat hari ini aku bahagia banget, sama dengar baca gitu misalnya tulisan hari ini hari yang paling aku bermasalah. Mas Rio bakal ngeklik mana? Paling pasti dia orang masalah apaan gitu. Nah, so gitu. For YouTuber, bad news is good news. Nah, bad news is good news. Nah, biasanya orang suka kayak gitu. Nah, terus orang suka ngelihat sesuatu yang nggak pernah dilihat dia tadi kan. Pernah ngelihat, makanya aku hunting ke Pasar Loak itu orang nggak pernah ngeliat, makanya di situ kayak jadi ini aku gitu, jurusnya aku gitu. Oke. Terus itu thumbnail, judul, terus satu lagi itu adalah 15 detik atau 10 detik video yang ada di depan kita. Nah itu yang paling penting tuh. Jadi kalau perhatiin videoku, itu selalu aku sisipkan ada 10-15 detik itu video review dari apa yang bakalan ditonton. Oh, oke. Jadi orang akan nunggu ya? Akan nunggu. Jadi itu yang paling penting 3. Nah, yang keempat barulah konten. Oh, justru konten bukan segalanya ya? Bukan segalanya sebenarnya. jadi sebenarnya nggak usah terlampau mikirin konten sebenarnya. Tapi yang pertama kali dipikirkan itu apa thumbnailnya. Oke. Nah itu yang paling pertama. Jadi aku malah kalau di YouTube gitu thumbnail sama judulnya apa paling bagus ini ya. Oh ini kan. Nah itu kontennya yang penting apa aja, yang penting rolling aja gitu. Wah ini luar biasa, ini masukan banget buat saya dan mungkin untuk teman-teman yang sedang akan membuat YouTube atau sedang berkembang seperti saya. Ini bermanfaat nih untuk supaya channel kita bisa berkembang ke depan. Dan ini yang pamungkas nih kayaknya nih Mas Bayu. Kayaknya kan kita memasuki 2021 nih. Apakah ada rencana untuk Hidayat Squad berkembang proyek-proyek baru 2021, melihat Hidayat Squad punya sesuatu yang baru nggak untuk para viewernya? Nah itu dia. Ini sebenarnya aku udah berpikir kayak gini tuh sebelum pakai pandemi kayak gitu, aku udah berpikir gitu. Tapi ya karena terhambat pandemi kayak gitu, jadi rencana sih pengennya itu aku buatnya itu kayak ada road trip juga
road trip terus ngeliat kayak hunting gitu. Tapi sebenarnya yang aku paling pengen gitu, aku tuh pengen ngebuat kayak ada lelang di YouTube-ku itu. Cuman itu lelangnya itu pengen itu lelang amal. Mantap. Jadi aku pengennya kayak gitu. Jadi aku pengen ternyata koleksi mainan kayak gini itu ternyata adalah memang masih ada positifnya, bisa kita masukin ke sisi positifnya juga. Aku udah pernah juga sekali itu aku lelang amal sekali, dan alhamdulillah bagus juga orang yang responsnya kayak gitu. Dan aku pengen ngebuat itu jadi lelang amal, cuman aku mau berpikir konsepnya itu gimana caranya ini jadi kayak menarik gitu. Jadi bukan jadi konsep lelangnya doang, amalnya doang, tapi gimana caranya aku puter itu jadi menarik. Nah, jadi dari sana gitu, jadi kita sembari cari-cari sembari berkah juga. Nah, nah itu tuh teman-teman semua penggemar Hidayat Squad juga kita tunggu nih 2021 lelang amal ala Hidayat Squad. Amin. Mudah-mudahan. Nah, untuk terakhir Mas Bayu, mungkin banyak yang udah kenal, tapi untuk yang baru kenal kayak openingnya Mas Bayu, kira-kira Mas Bayu mau kasih share apa Instagram, YouTube, Facebook yang mengenai Hidayat Squad? Langsung aja cari Hidayat Squad. Nah, Hidayat Squad itu ada di YouTube, Hidayat Squad, atau cari aja YouTuber Hot Wheel. Nah, itu ada YouTuber Hot Wheel. Jadi itu udah otomatis langsung keluar tuh ya? Ada Hidayat Squad. Itu Hot Wheel, ada Hidayat Squad. Nah, terus atau di Instagramku ada di Oi Squad. OI Squad. Nah, oke, nanti aku taruh nih di bawahnya juga sekaligus. Jadi kita sudah di penghujung acara. Saya sekali lagi nih Mas Bayu mengucapkan banyak terima kasih waktunya dan share informasinya, sehingga suatu saat mudah-mudahan YouTuber kita semua bisa terangkat dan tentunya menjalin silaturahim antar YouTuber diaspora Indonesia di Amerika. Mungkin Mas Bayu nanti bisa menjadi ketua paguyuban YouTube. Paguyuban. Ntar kita ini latihan angklung. Paguyuban. Terima kasih banyak Mas Bayu, dan untuk teman-teman semua terima kasih sudah menonton obrolan kita yang sangat super seru ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bunyikan channelnya, loncengnya, supaya channel Bapak Zaman Now ke depan makin grek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.